semuanya, perkenalkan nama saya Karisa, saya dari kelas 10 PSP 1. Saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan guna menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karenanya, penting untuk menjaga siklus perputaran kegiatan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang harus tetap dijaga siklus perputarannya. Negara dengan kegiatan ekonomi yang stabil dan sehat akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang serampangan akan berakibat buruk pada kelangsungan hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan sepenuhnya hanya dengan satu individu, melainkan perlu kerjasama antar beberapa pihak. Ada yang berlaku sebagai penjual dan ada yang berlaku sebagai pembeli. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi produksi. Produksi diartikan sebagai kegiatan ekonomi atau upaya yang dilakukan manusia guna menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Adapun contoh kegiatan ekonomi produksi antara lain menanam padi, menjahit kain menjadi pakaian yang layak pakai, penambangan emas, perkebunan teh, dan lain sebagainya. Ada banyak tujuan suatu barang dan jasa tertentu diproduksi oleh produsen, seperti memenuhi kebutuhan hidup manusia, memperoleh keuntungan atau laba produksi, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan nilai mutu dan jumlah produksi, menggantikan barang yang rusak karena termakan usia atau situasi tertentu. Berdasarkan bidang usahanya, kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, bidang agraris. Agraris merupakan bidang produksi yang dilakukan untuk mengolah dan memelihara alam atau hewan dan tanaman. Adapun contohnya seperti peternakan, perkebunan, dan pertanian. Yang kedua yaitu bidang ekstraktif. Bidang ini merujuk pada produksi yang mengambil langsung hasil yang sudah disediakan alam tanpa melewati proses pengolahan lebih lanjut. Contoh produksi bidang ekstraktif seperti perikanan dan pertambangan. Yang ketiga adalah bidang perdagangan. Di bidang perdagangan, produksi dilakukan dengan mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang membutuhkan guna memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan produksi perdagangan yaitu kios, toko, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Yang keempat yaitu bidang industri. Produksi bidang industri dilakukan dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, barang mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, seperti pengolahan benang menjadi kain. Yang kelima yaitu bidang jasa. Untuk bidang jasa ditujukan pada prasarana yang membantu memperlancar jalannya produksi tanpa terlibat secara langsung dalam proses pembuatan barang, seperti sekolah, rumah sakit, dan perbankan. Ada beberapa faktor yang berperan memperlancar kegiatan ekonomi produksi, yaitu faktor alam. Faktor produksi alam merujuk pada segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti tanah, hutan, laut, iklim, dan sebagainya. Berikutnya ialah faktor tenaga kerja. Produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi berupa tenaga kerja manusia atau pekerja. Berikutnya, faktor modal. Faktor produksi modal yaitu semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Yang terakhir yaitu kewirausahaan. Faktor kewirausahaan merujuk pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengelola suatu usaha. Kegiatan ekonomi distribusi. Setelah proses produksi dilakukan, selanjutnya barang akan dipasarkan lewat proses distribusi untuk bisa menjangkau konsumen yang membutuhkan. Pelaku distribusi disebut distributor. Kegiatan ekonomi distribusi dilakukan guna menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, barang atau jasa yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan memudahkan akses konsumen untuk menemukan barang atau jasa yang dibutuhkan.
Contoh kegiatan ekonomi distribusi seperti toko yang menjual kebutuhan bahan pokok atau sembako, toko emas, dan lain sebagainya. Saluran distribusi dapat dibagi menjadi 3, yakni distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan ekonomi yang barang atau jasanya didistribusikan tanpa melalui perantara. Dengan kata lain, langsung dari produsen ke konsumen. Berikutnya, distribusi semi langsung. Dalam distribusi semi langsung, barang atau jasa didistribusikan dari produsen ke konsumen lewat perantara pedagang yang merupakan bagian dari produsen. Berikutnya yaitu distribusi tidak langsung. Sistem distribusi ini dijalankan lewat produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, atau pedagang kecil yang berperan sebagai perantara. Kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa demi kelangsungan hidup sehari-hari. Orang yang menerapkan perilaku konsumsi disebut sebagai konsumen. Kegiatan ekonomi konsumsi dilakukan untuk mengurangi nilai guna barang secara bertahap atau sekaligus dan memuaskan kebutuhan jasmani maupun rohani. Adapun contoh kegiatan produksi yaitu membeli sembako, membeli pakaian, membeli rumah, kendaraan, dan sebagainya. Pelaku kegiatan konsumsi umumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pelaku konsumsi rumah tangga. Pelaku jenis ini melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti makanan, pakaian, listrik, alat sekolah, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu pelaku konsumsi perusahaan. Kegiatan konsumsi perusahaan juga dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa. Ketika melakukan kegiatan produksi, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal, yang mana untuk memenuhinya dibutuhkan kegiatan konsumsi. Yang ketiga yaitu pelaku konsumsi negara. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada beragam kegiatan konsumsi yang dilakukan negara, seperti pembangunan jalan, rumah susun, pembangunan sekolah, membayar gaji pegawai, dan masih banyak lagi. Sekian pembahasan dari kegiatan ekonomi. Terima kasih.